Makalah yang ke-25, 26 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas alal aghniya'i bi Sulaiman bin Dawud wa alal abid bi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa. Jamaah salat maghrib dan pengajian pada maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita coba melihat, mempelajari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di hari kiamat Allah mengemukakan 4 orang untuk alasan bantahan atas 4 orang lainnya. Di yaumil mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menghadapkan 4 orang rasulnya sebagai alasan untuk menolak alasan daripada 4 orang manusia di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengungkapkan, memberikan alasan terhadap kaum hartawan atau orang kaya raya. Allah mengemukakan Nabi Sulaiman bin Daud ketika Allah memeriksa orang kaya. Mereka berdalih dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhujjah tatkala Allah mengatakan, kenapa engkau tidak melaksanakan salat? Kenapa kamu tidak mau belajar ilmu pengetahuan agama? Kenapa kamu tidak mau berbuat baik, bersedekah, wakaf, dan lain sebagainya? Orang kaya tersebut memberi alasan, mengemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, ya Allah, kami sibuk dengan urusan harta. Kami sibuk dengan urusan harta dan kerajaan kami, sehingga kami tidak sempat untuk rukuk dan sujud di hadapan-Mu. Kami lupa kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Kami membiarkan orang-orang susah hidup dalam kesusahan mereka. Kami tidak sempat mengurus mereka. Sibuk dengan harta dan kerajaan yang Engkau berikan kepada kami. Lalu Allah mengatakan, bertanya kepada mereka, siapa lebih banyak harta dan siapa lebih luas kerajaannya?
kekuasaannya, kepemimpinannya, engkau dan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman saya berikan kekuasaan, saya berikan kerajaan, dia memerintah timur sampai dengan barat. Dia membangun istana dari cermin terhadap Balqis. Dia merupakan nabi yang paling kaya raya. Tapi dia sempat rukuk dan sujud kepadaku. Bahkan dia di tengah malam bermunajat, menangis di hadapanku, memohon pertolonganku. Tidak ada tempat ibadah yang tidak dia bantu. Tidak ada fakir miskin, yatim piatu hidup di dalam kelaparan. Tidak ada. Tapi kamu yang seujung kuku kekayaan Sulaiman dan kekuasaanmu dibandingkan dengan Sulaiman sangat jauh. Jauh sekali. Kamu baru memerintah Kota Luxmawi. Kamu baru memerintah Kabupaten Aceh Utara. Kamu baru menjadi gubernur di Provinsi Aceh. Tidak sempat sujud salat terhadapku. Nak yatim engkau terlantarkan. Pesantren-pesantren tempat menimba ilmu agama, dayah-dayah tidak kamu pedulikan. Maka hari ini tidak bisa menjadi hujahmu. Orang kaya tersebut yang memiliki kekayaan dan kerajaan kekuasaannya terdiam ketika Allah membandingkannya, menolak alasannya dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Makanya di dunia kita boleh berkilah. Di hadapan Allah nanti semua tidak mampu bersilat lidah. Semua akan terdiam. Akan mempertanggungjawabkan amanah titipan Allah. Baik itu berupa harta kekayaan, baik itu berupa pangkat jabatan ataupun kekuasaan yang Allah titipkan. Lalu yang kedua, setelah selesai orang-orang tersebut, Allah bandingkan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Maka Allah memanggil hamba sahaya yang meninggalkan ibadah. Hamba sahaya. Dulu ada hamba sahaya, hari ini tidak ada. Bisa kita katakan kalau hari ini pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Ketika Allah tanyakan kepada mereka, wahai para hamba sahaya, wahai para pembantu rumah tangga, kenapa kalian ketika di dunia tidak beribadah kepadaku? Mereka juga menjawab sama seperti orang kaya tadi. Ya Allah, saya sibuk mengurus rumah majikan, mengurus kebun majikan, mencuci mobil majikan, ya Allah, mencuci kereta majikan, mencuci pakaian, memasak dan menggosok serta membersihkan rumah majikan, ya Allah. Sehingga saya tidak sempat beribadah kepadamu. Sibuk sekali saya, ya Allah. Sangat sibuk. Saya tidak mampu untuk beribadah kepadamu. Dan saya khawatir ketika saya tinggalkan tugas tersebut untuk beribadah kepadamu, mereka akan memecat saya. Mereka akan mengeluarkan saya. Mereka tidak akan memberikan lagi pekerjaan untuk saya. Saya takut, ya Allah.
Allah mengatakan, oh demikian. Ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yusuf alaihi salam untuk hadir ke hadapannya. Nabi Yusuf datang dan Allah mengatakan, pernahkah engkau mendengar dulu tentang sejarah Yusuf alaihi salam? Pernah ya Allah. Dia menjadi seorang hamba, bukan hamba orang biasa, tapi dia menjadi seorang hamba raja di Mesir. Dia menjadi pekerja di Mesir, di kerajaan Mesir. Tapi dia tidak pernah luput untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tidak pernah luput. Sampai-sampai dia diangkat menjadi Menteri Pertanian dan Pangan kota Mesir, kerajaan Mesir pada waktu itu. Sehingga ketika Mesir dan daerah-daerah di sekitarnya, kerajaan-kerajaan di sekitar Mesir itu dilanda paceklik selama 7 tahun, Mesir aman tanpa kekurangan sandang dan pangan akibat lihai dan cerdasnya Yusuf sebagai Menteri Pertanian dan Pangan pada waktu itu. Seluruh kerajaan 7 tahun pergi ke kerajaan di Mesir untuk mengambil bantuan, mencari beras, mencari makanan, bantuan daripada kerajaan Mesir, di mana pada waktu itu Menteri Pertaniannya dan Pangan adalah Yusuf alaihi salam. Dia sempat rukuk dan sujud kepadaku. Kenapa kamu yang hanya membersihkan mobil, membersihkan kaca jendela, mencuci kain itu pun pakai mesin, memasak itu pun pakai mesin, tidak sempat untuk sujud kepadaku? Maka kita tidak bisa beralasan. Orang-orang yang bekerja, siapa saja bekerja, ini tidak mesti pembantu. Orang yang termasuk pekerja, maka bekerja pada swasta, bekerja pada negara, ini masuk di dalam hadis ini. Jadi tidak ada alasan. Allah menolaknya membandingkan dengan Rasulnya yang tugas risalahnya itu lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan kita, tapi mereka sempat rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu rombongan yang kedua. Setelah rombongan yang kedua itu selesai, maka Allah persilahkan untuk menuju kepada nerakanya karena tidak beribadah, dilalaikan oleh pekerjaan mereka. Mereka sibuk mengejar dunianya, mereka sibuk mengejar pekerjaannya hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memanggil rombongan orang-orang yang sakit yang meninggalkan ibadah. Allah pun menanyakan kepada mereka semua, kenapa kalian tidak beribadah ketika hidup di dunia? Kami sakit ya Allah. Sakit. Saya kena gula darah. Saya kena kolesterol ya Allah. Saya kena darah tinggi. Saya patah kaki ya Allah. Badan saya lemah. Asam urat naik ya Allah. Enggak bisa berdiri. Maka saya tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Lalu Allah memanggil Ayub, tolong engkau hadir ke depan sebentar. Ayub pun berdiri di depan Allah. Allah menanyakan, kamu kenal Ayub? Kenal ya Allah. Sakitnya luar biasa yang engkau berikan kepadanya. Tapi lidahnya tidak luput daripada zikir. Lidahnya selalu membesarkanmu dan mengagungkanmu ya Allah.
Sangat berat cobaan sakit yang kau berikan kepadanya. Siapa lebih berat kamu dengan dia? Berat Yusuf ya Allah. Jadi bagaimana? Terserah kepadamu ya Allah. Kalau begitu silakan masuk ke dalam neraka-Ku. Padahal dari sakitmu itu yang aku berikan, aku ingin mengampuni seluruh dosa-dosamu dan kesalahanmu. Cuman kamu tidak mampu bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ketika aku uji kamu dengan keburukan, aku beri sakit, kamu tidak mampu bersabar. Maka hari ini silakan masuk ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Di sini sedikit kita luruskan, karena ada di dalam dakwah itu ada yang membicarakan Nabi Daud itu sakitnya Nabi Ayub sampai tinggal hati dan lidah. Tinggal hati dan lidah. Ini sejarah Israiliyat. Tidak ada dalil. Kenapa? Karena setiap rasul itu Allah beri titel alaihimus salatu wassalam. Salam itu maknanya sejahtera, luas. Salah satu sejahtera, tidak ada penyakit pada diri rasul itu yang membuat harkat, martabat dan kerasulannya itu rendah, tidak ada. Maka menurut sejarah dikatakan Nabi Yusuf sakitnya sampai tinggal hati dan lidah, karena digerogoti oleh ulat daging-daging tubuhnya. Maka itu cerita Israiliyat, tidak sampai ke situ. Sakit berat tapi tidak ada, tinggal jantung dan lidah. Asal kabehnya ana nyan hina tak rasul, rendah martabatnya. Sedangkan Allah sudah menjamin alaihi salatu wassalam, wassalam, sejahtera daripada penyakit yang merendahkan kerasulan mereka. Enggak ada. Itu sejarah Israiliyat. Lalu Allah memanggil rombongan yang ketiga. Daripada orang-orang yang melarat, orang-orang yang hidup miskin, tidak punya apa-apa. Maka Allah memanggil mereka. Lalu Allah pun menanyakan seperti rombongan yang telah berlalu, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kata Allah. Mereka juga menjawab, sibuk ya Allah. Kami hidup dalam kesusahan, rumah sewa, narik beca, sewa enggak ada ya Allah. Orang semua sudah punya mobil, orang semua sudah punya kereta. Jam 7 pagi kami keluar, jam 11 malam kami pulang ya Allah. Kami hanya mendapatkan 50.000 rupiah, 100.000 rupiah ya Allah. Maka kami tidak sempat beribadah, karena kami fakir dan miskin, tidak sempat rukuk dan sujud kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang mulia Isa alaihi salam. Isa, tolong datang kemari sebentar. Maka Isa pun datang. Allah mengatakan, kamu tahu Isa? Ya Allah, dia Rasulmu. Isa itu di dunia sangat melarat, tidak punya rumah tempat tinggal.
dia tidak punya harta, dia tidak punya istri, tidur di dalam gua. Tidurnya pun itu tidak lelap. Kenapa? Dikejar-kejar oleh orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Bani Israel mengejar-ngejarnya. Dia tidak punya rumah untuk tidur, tidak punya istri, tidak punya harta. Tapi dia sempat beribadah kepadaku. Kamu punya rumah, aku berikan, walaupun rumah sewa. Kamu punya alat untuk mencari rezeki, aku berikan, walaupun hanya becak. Kamu punya anak, kamu punya istri. Ada yang memasak, ada yang mencuci, tapi kamu tidak sempat beribadah. Isa yang tidak punya apa-apa, istri tidak punya, rumah tidak punya, anak tidak punya, harta tidak punya, nyuci baju sendiri, sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kamu sudah fakir, sudah kucoba dengan kemiskinan, sombong kamu kepadaku. Kamu lebih rendah, lebih hina daripada orang kaya yang sombong. Masa kamu sudah miskin sombong, tidak mau salat, tidak mau rukuk dan sujud kepadaku. Iblis saja dia mau sujud kepadaku, kamu tidak mau. Emangnya siapa lebih bagus kamu dengan iblis? Kata Allah. Ada cerita. Maka orang miskin tidak bisa menjawab, tidak bisa berdebat lagi dengan Allah. Akhirnya dia menerima hukuman Allah. Silakan menghuni nerakaku, kata Allah. Akibat daripada kelalaianmu, akibat daripada kamu lebih mencintai dunia daripada akhiratmu. Salat pun kamu tidak sempat, sibuk mengejar duniamu berjam-jam. Pergi ke masjid pun hari Jumat ketika khatib sudah ada di atas mimbar, baru kamu sampai ke masjid. Selesai khatib membaca khutbah, imam memimpin salat Jumat, kamu keburu-buru keluar, tidak sempat memohon dan meminta bantuan kepadaku, seakan-akan kamu tidak butuh lagi kepadaku. Hari ini tidak ada alasan bahwa kamu tidak mampu untuk beribadah kepadaku karena sibuk, karena Rasulku semua mereka pun lebih sibuk daripada kalian, lebih sibuk daripada kalian. Maka silakan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian tidak sempat beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Halal rahimallahu, innal abda idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'in khisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu sihhata wa la yudhiru alaihi dzamba wa la yu'aqibuhu ajilan. Jika seorang hamba berdosa, sesungguhnya Allah tetap akan menganugerahi baginya 4 hal. Ketika kita melakukan dosa, Allah tetap memberikan 4 hal kepada kita. Tetap Allah berikan walaupun kita melakukan dosa. Yang pertama, Allah tidak menutup jalan rezekinya.
Kita bermaksiat kepada Allah, bahkan kadang dengan rezeki yang Dia beri, kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, tapi rezeki itu terus turun dan berjalan kepada kita. Kenapa? Karena itu janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun hambanya itu bermaksiat dengan rezeki yang Dia beri, tapi Allah tidak pernah mengingkari. Rezeki itu terus diberi sampai ajal datang menjemputnya. Yang kedua, Allah tidak menutup jalan kesehatan badannya. Hamba yang bermaksiat melakukan dosa, Allah tetap memberi sehat kepada badannya. Tetap memberi sehat. Walaupun dia sakit, tapi Allah tetap menyembuhkan penyakitnya. Allah beri sehat kepada mereka. Yang ketiga, Allah tidak membuka dosa itu di depan umum. Orang yang melakukan dosa, Allah tidak menampakkan dosanya di depan khalayak ramai. Allah menutup aib mereka, tidak dibukakan di dunia ini. Yang keempat, dan Allah tidak pula menyiksa secara langsung terhadap orang yang berbuat dosa di dunia ini. Tidak. Allah hanya gesiksa langsung. Mensurung hana semayang. Hukuman je kebui. Hukumannya jadi babi orang yang meninggalkan salat. Nah, Allah tidak menyiksa langsung di dunia. Walaupun dulu masa Nabi ada orang yang meninggal tidak salat, ketika dibuka kain kafan sudah berubah menjadi babi. Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau permalukan diriku di depan rasul-rasulmu yang lain, ya Allah. Jangan engkau hinakan aku, ya Allah. Kumohon kepadamu, kalaupun engkau ingin mengazab umatku, engkau azablah di yaumil mahsyar nanti. Jangan engkau azab mereka di dunia. Itu doa Nabi. Diterima doanya oleh Allah, dan seketika itu mayat yang sudah menjadi babi berubah menjadi mayat manusia kembali. Itu doa Nabi. Kapan? Ketika mayat itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Orang kembali 7 langkah orang yang menguburkan mayat itu pulang ke rumah mereka, maka mayat di dalam kubur itu berubah kembali menjadi babi. Itu orang yang meninggalkan salat. Hukumannya di dalam kubur wajahnya berubah menjadi babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka di dalam suatu sejarah riwayat disebutkan Nabi Adam alaihi salam itu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengaruniai 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, sementara tidak dikaruniakan kepadaku, kata Adam. Adam alaihi salam mengatakan, Allah memberi 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, tapi kepada aku tidak, kata Adam. Allah tidak berikan kemuliaan itu. Yang pertama, Adam mengatakan, taubatku dapat diterima jika dilakukan di Mekah, tapi umat Muhammad dapat bertaubat di mana saja dan juga diterima taubatnya. Kita umat Muhammad, kata Nabi Adam, kalau dia baru diterima taubatnya ketika taubatnya itu dilakukan di Mekah, dikhususkan tempat oleh Allah. Tapi kita umat Muhammad, di mana saja kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Tidak dikhususkan. Itu kemuliaan, kata Nabi Adam. Aku Rasul, tapi mesti aku taubat di Mekah. Kalau tidak, tidak diterima. Itu dosa Nabi Adam karena memakan 1 buah khuldi di dalam syurga. Seluruh perangkat syurga yang melekat di badan Nabi Adam
Allah tanggalkan semua. Telanjang Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini tanpa ada sehelai benang pun pakaian syurga di badan mereka berdua, akibat memakan satu buah yang haram. Tidak ada. 300 tahun Nabi Adam malu mengangkat kepalanya ke langit, malu dengan Allah, teringat dosa yang dia lakukan, makan satu buah khuldi yang Allah haramkan itu. Malu dia. 300 tahun dia menangis, memohon ampunan kepada Allah. 100 tahun dia sujud, tidak bangkit-bangkit dari sujudnya, menangis di dalam sujudnya 100 tahun. 100 tahun baru dia bangkit dari sujudnya. Dia sujud di atas bukit Sarandip. Sarandip itu hari ini Sri Lanka. Dulu namanya Sarandip. Di atas bukit itu. Dan bukit itu hari ini digelar dengan puncak Adam alaihi salam. Menjadi tempat ritual 4 agama. Agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Kristen. Itu di Sri Lanka. Di atas bukit itu kepala Adam sujud kepada Allah 100 tahun dia menangis. Sampai-sampai disebut di dalam sejarah, air mata Nabi Adam itu ketika diminum oleh burung merak yang Allah ciptakan, dia merasa manis dan lezatnya tidak sama seperti air laut, air tawar, air sumur, air sungai yang dia minum. Jauh sekali, lezat sekali air mata Nabi Adam itu. Maka ada 3 air di dunia ini yang paling mulia dan paling lezat, yaitu air mata Nabi Adam ketika dia bertaubat kepada Allah. Yang kedua, air yang keluar di celah-celah jari Rasulullah ketika di dalam berperang. Dan yang keempat, yang ketiga, air Zam-Zam. Jenis 3 air Zam-Zam. Krung yang bak lembah bukit Sarandipnya, yang jet kukrung imata Nabi Adamnya, inu hanali katu. Tapi tapak Nabi Adam dan tapak tangan Nabi Adam masih ada di bukit itu. Maka dijadikan tempat ritual. Juga ke tempat ritual. Ya. Yang kedua, kata Adam, tadinya aku berpakaian, setelah berbuat maksiat maka aku dibuat telanjang. Tapi umat Muhammad melakukan maksiat dengan telanjang, justru kemudian diberikan pakaian. Kata Nabi Adam, aku berbuat dosa, pakaian kemewahanku, pakaian kebesaranku dari syurga, semua itu Allah buka. Allah telanjangkan aku karena maksiat yang kulakukan. Tapi umat Muhammad, dia melakukan maksiat dalam keadaan telanjang, diberikan pakaian kepada mereka. Kita umat Muhammad, kenapa sampai demikian mulianya kita di depan Allah? Karena kita umat Muhammad. Kalau kita bukan umat Muhammad, tidak mendapat derajat tersebut. Maka kadang-kadang kita sedih melihat orang benci kepada maulid Nabi, benci kepada bacaan salawat barzanji kepada Nabi, dikatakan bid'ah. Padahal dengan sebab Rasulullah kita demikian dimuliakan oleh Allah. Seandainya kita umat Nabi Adam, hari ini kita korupsi, hari ini berjalan di jalan dalam keadaan telanjang, naik mobil telanjang, gusut mandum baca lama. Tapi tidak, maka itu juga. Sư contoh tu. Tengok umat Nabi Adam, upati mesti korupsi. Bang tubik bang kantor pati kah nali baca ke gesut Tuhan kan turi ju. Itu pun baik kalian dia berung, oh pati tengok korupsi.
Karena hana bajeli kagak suit Tuhan. Tapi hana ada yang umat Muhammad yang ban sayang Rasulullah kepadanya. Mungkin hanya sekian Pak. Dua buah tu ana mudune pegah. Insyaallah nyana merupa ke dalam bong kelai. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir. Lebih dan kurang lagi maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.